Jumpa lagi dengan kakak Kare. Kali ini kakak akan membahas materi tentang kimia kelas 10 SMA yang judulnya Hukum Dasar Kimia. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kalian persiapkan dulu alat tulis kalian karena ini kimia, butuh mencatat supaya apa? Supaya ada mau untuk dibaca di kemudian hari nanti. Oke, kita lanjut ya. Kita bahas materi yang pertama. Oke, materi yang pertama ada dikatakan hukum kekekalan massa. Kekekalan massa berarti itu hukum ketetapan gitu ya. Di mana hukum kekekalan massa itu dibawakan oleh si Lavoisier. Jadi dia Lavoisier sebagai tokoh penemu hukum kekekalan massa. Di mana hukum kekekalan massa itu bunyinya massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi massa sebelumnya, garis bawah ya. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama atau tidak berubah. Yang kalian tahu reaksi gimana sih? Reaksi itu kan gini nih. A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Ini suatu reaksi. Jadi massa di sebelah kiri itu harus sama dengan massa di sebelah kanan. Itu hukum kekekalan massa. Bagaimana sih Kak contohnya? Oke, kita bahas contohnya. Yang pertama, contoh daripada hukum kekekalan massa. Sebanyak 7 gram gas nitrogen. Ini tidak tahu nih gas nitrogen. Ingat, ada beberapa gas yang tidak bisa dituliskan satu. Dia harus diatomik. Nitrogen masuk nggak yang diatomik? Masuk. Berarti nitrogen itu gimana penulisannya? N2, ya kan? N2. Kenapa? Karena dia unsur diatomik. Kemudian bereaksi sempurna dengan 16 gram gas oksigen. Oksigen diatomik nggak? Diatomik. Ditulisnya gimana? O2. Jadi ada N2 bereaksi dengan O2. Kita tuliskan di sini. Ada, kakak hapus dulu ini ya. Oke, kakak hapus dulu yang ini biar kita tulis reaksi soalnya. Di situ dikatakan gas nitrogen bereaksi dengan oksigen, berarti ada N2 ditambah O2 menghasilkan. Udah pasti tahu nih hasilnya apa? Di sini dijelaskan juga menghasilkan gas nitrogen di oksida. Gas nitrogen di oksida. Di oksida berarti O-nya ada 2. Berarti dituliskan di sini NO2. Tinggal kita sederhanakan, kita samakan reaksinya. Di sini N-nya 2, di sini O-nya 2. Lihat, di sini N-nya 1. Maka untuk menyamakan ini kita apain? Kita kali setengah, gitu ya. Oke, kalaupun mau ini kita kali 2 boleh. Terus kita lihat lagi di soal. Sebanyak 7 gram gas nitrogen. Katanya ini 7 gram. Kemudian gas oksigen sebanyak 16 gram. Dan ini 16 gram. Ingat hukum Lavoisier itu mengatakan massa sebelum dengan sesudah reaksi sama. Ini massanya berapa totalnya? 17 tambah 16 gram sama dengan 23 gram. Maka berapa yang terbentuk di sini? 23 gram. Kenapa 23 gram Kak? Karena massa sebelum dengan sesudah sama. Misalnya ada lagi nih kakak buat soalnya. Ada C ditambah O2 menghasilkan CO2. Gitu kan? Nah, C ini misalnya kakak buat 5 gram. Si O2-nya, si ininya kakak buat 10 gram. Gitu, si CO2-nya. Maka yang ditanya O2 berapa? Karena ini totalnya 10 gram, ini tambah berapa supaya 10? Tambah? Iya, 5 gram. Maka 5 tambah 5, 10 gram. 10 dengan 10 sama massanya. Dan berlakulah hukum kekekalan massa. Bisa dipahami kan? Supaya lebih paham lagi silahkan dicatat dulu. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Jika yang pertama tadi hukum kekekalan massa atau dikatakan hukum Lavoisier, yang kedua itu adalah hukum perbandingan tetap. Dan itu dibawakan oleh Joseph Lospross atau lebih sering dikatakan ini hukum Pross. Ini ya, hukum Pross. Kalau tadi hukum Lavoisier, sekarang kita bahas tentang hukum Pross. Hukum Pross itu mengatakan unsur-unsur yang membentuk senyawa perbandingan massa
sudah sama. Yang ini unsur-unsur yang membentuk senyawanya. Itu perbandingan masanya tetap. Jika begini nih, misalnya ada senyawa NaOH ditambah misalnya HCl menghasilkan NaCl ditambah H2O. Jadi ini kan unsur-unsur yang membentuk senyawa NaOH. Ada unsur apa aja? Di NaOH ada unsur Na dan ada unsur O dan ada unsur H. Jadi perbandingan antara NaO dan H itu sama atau tetap. Itu dikatakan oleh si Proust. Kalau Lavoisier tadi yang ini masanya ini sama dengan yang ini gitu. Masa sebelum reaksi sama dengan masa sesudah reaksi. Tapi kalau si Proust menyatakan bahwa masa daripada unsur-unsur pembentuk reaksi inilah yang tetap, bukan masa reaksi totalnya gitu ya. Itu kata si Proust. Nah, di sini misalnya kakak buat senyawa PXY. Apa sih itu Kak? PXY gitu ya. Pasti sudah sering kalian menemukan itu. Misalnya ada senyawa PXY. X ini apa? Y ini apa? Itu inisial atau itu sebagai lambang, itu menyatakan angka indeks daripada si P, banyaknya si P dan banyaknya si O, itulah si Y. Misalnya gini nih, ada CO2, berarti C-nya ada 1, O-nya ada 2, dan ini kita lambangkan CX, H, Y. Jadi X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. Nah, misalnya ini lambangnya nih kakak buat lambang senyawa yang CO2 tadi, ya. Nah, misalnya ada senyawa PXOY. Untuk menentukan massa daripada si P, kenapa massa P yang kita cari Kak? Bukan massa PXY. Tadi kan si Proust mengatakan massa unsur-unsur pembentuknya, bukan massa senyawanya. Unsur pembentuknya itu yang mau kita cari, yaitu si P dengan si O. Massa daripada si P dan O yang mau kita cari. Nah, cara mencarinya, jika ada senyawa PXOY, kita mau nyari massa si P. Udah, cara mencarinya pakai persamaan ini nih. Massa P bisa kita cari dengan menggunakan persamaan X. X itu apa tadi? X itu jumlah daripada si P, ya kan? X dikali ARP. ARP itu apa? Udah pasti tahu dong AR itu apa? AR itu adalah massa atom relatif. Ya, massa atom relatif. Taunya dari mana massa atom relatifnya, Kak? Nah, itu misalnya ada nih X, A, Z. Kebalik ya? Oh ya, yang ini harusnya Z di bawah ya. Z, A, ini apa? Lambang A, atom. A ini sebagai AR dan Z ini sebagai nomor atom. Itu kalau diingat semester 1. Jadi AR itu ini nomor massanya. Ya, nomor massanya, dan biasanya nomor massanya selalu diketahui di soal. Jadi kayak gini nih, X dikali ARP atau jumlah si P dikali massa atom relatif si P per MR. MR itu apa Kak? Diulang lagi ya. MR itu total AR dari senyawa. Iya, senyawa. Tuh ya. Jadi total AR dari senyawa. Jadi kalau misalnya ada CO2, MR-nya sama dengan 1 ARC ditambah 2 ARO. Gitu kan? ARC dikasih tahu nggak? Iya, dikasih tahu ARC berapa? Misalnya ARC-nya 12, ARO-nya 16. Ya udah, tinggal kita totalkan MR-nya. Gitu cara mencari MR, oke? Jadi ini per MR dikali massa PXY. Jadi massa senyawanya dikasih tahu, massa unsurnya yang mau kita cari. Oke? Itu ya cara mencari persamaannya. Kemudian, selain dari massa yang ditanya, di hukum Proust ini nanti dia akan menanyakan persen massanya. Berapa persen sih massa si P dalam senyawa PXY? Nah, cara mencari persennya hampir sama nih rumusnya ya. Di mana persen si P sama dengan X itu apa? Jumlah daripada si P dikali ARP atom relatif P per MR-nya PXY dikali 100
persen. Itu untuk mencari persen massanya. Lihat nih cara mencari massa dengan persen massa, hanya beda dikalinya. Kalau di sini dikali massa total, di sini dikali 100%, oke? Nah, kita bahas contohnya. Kakak disediakan nih contohnya. Di situ ada contohnya antara senyawa Fe2SO4 3 kali. Nah, lihat di sini kan diketahui nih AR masing-masing. Jadi biasa AR itu dikasih tahu, diketahui di soal. Tinggal kamu mencari MR-nya. Tinggal kamu mencari AR siapa yang mau dipakai. Ya tergantung yang ditanya. Oke, lihat dulu soal ini. Jika diketahui ARFE 56, S32, O16, maka massa besi ya. Apa yang banyak? Besi. Besi itu apa sih, Dek? Besi itu udah tahu ya? Apa? Fe, benar, Fe. Nah, masa Fe yang ditanya. Fe-nya berapa? 2. Udah bisa dibayang-bayangin cara mencaranya. Yang terdapat dalam 4 gram Fe2SO4. 4 gram ini apa? Oh, massa totalnya atau massanya si PXY. Oke? Yang ditanya adalah massa, bukan persen massa. Jadi yang ditanya adalah massanya. Kita kerjakan ya. Kita hapus nih ya. Oke, kita kerjakan contoh soalnya. Di situ MR-nya kita cari dulu berarti MR-nya, karena kita butuhkan nanti MR daripada si senyawanya. Kita cari ya. Maka yang pertama kita cari MR si Fe2SO4 3 kali. Cara mencari MR-nya sama dengan kita kalikan 2 ARFE ditambah 3. 3 kan S-nya, karena ini 3 kali dong. Jadi S-nya 3. 3 AR-nya si S ditambah 3 dikali 4. Iya, 12. 12 AR-nya si O. Udah, tinggal kita masukin AR mereka masing-masing. Sama dengan 2 dikali 56 ditambah berapa AR si S? 32. Berarti 3 dikali 32 ditambah berapa AR O? 16. 12 dikali 16 sama dengan berapa ini? 112. Yang ini 96. Yang ini berapa nih? Kita totalkan ya. 12 kali 16, 12 1 gitu ya. 7 2 1 berarti 192. Itu ya totalnya 192. Oke. Sama dengan berapa totalnya semua? 192 ditambah 96 112 sama dengan 0 di sini naik 22 di sini 400 ya. 400 MR-nya. MR daripada senyawa si Fe2SO4 3 kali. Nah, siapa yang ditanya? Si besi. Langsung kita masuk ke rumus. Maka massa si Fe sama dengan X. X itu apa? Jumlah daripada atomnya. Si Fe berapa? 2. 2 dikali massa atom relatif si Fe 56 per MR-nya berapa? 400 dikali berapa massa totalnya? 4 gram. Oke, ada yang bisa kita kecilkan? Iya, yang ini 400 ya kan? Jadi berapa di sini? Tinggal 100. Makanya di sini 2 kali 56 berapa? Iya, 112 per 100 sama dengan 1,12 gram. Ini dia ya. Jadi inilah massa daripada si Fe. Oke? Lalu untuk mencari persennya, ya udah tinggal kita cari gini caranya. Untuk mencari persen, maka persen si Fe sama dengan X. X-nya apa? X-nya itu adalah jumlah Fe 2 dikali 56 per 400 dikali 100%. Ini kan karena persen yang mau dicari, maka kita kali 100% sama dengan 112
dikali 100%. Ini habis, ya kan? Tinggal 112/4 dikali persen, gitu kan? Tinggal persennya. Maka nanti dicari nih nilainya berapa? 112 dibagi 4. Oke, itu cara mencari persen daripada si FE-nya. Saya dipahami? Lalu untuk mencari persen daripada si S, sama aja, tinggal kita lihat S-nya berapa? 3. ARS 32. Berarti 3 dikali 32 per 400 dikali 4. Saya nanti dicoba S dengan O di rumah. Oke, silakan catat dulu biar kita lanjut materi yang ketiga. Oke, kita sekarang ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga itu adalah hukum perbandingan berganda. Tadi ada hukum perbandingan tetap, sekarang kita membahas hukum perbandingan berganda. Namanya juga ada berganda, berarti udah banyak dong, gak seperti yang tadi cuma satu senyawa. Namun kalau berganda ini sudah menjadi 2 senyawa yang harus kita bandingkan unsur mereka untuk membentuk senyawa yang kedua itu. Oke? Di sini hukum perbandingan berganda itu disingkat dengan nama penuhnya itu hukum Dalton. Ya. Hukum Dalton itu mengatakan bahwa jika 2 unsur bergabung membentuk lebih dari 1 senyawa, ya, lebih dari 1 senyawa, namun dia tetap 2 unsur. Jadi misalnya ada unsur A dan B, tapi bisa membentuk A2B atau AB2 gitu. Jadi 2 senyawa yang dibentuknya tapi unsurnya sama. Perbandingan massa salah satu unsurnya dapat dinyatakan sebagai perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Jadi salah satu unsurnya bisa kita tetapkan perbandingannya supaya sama, dan kita bandingkan unsur yang keduanya bagaimana perbandingannya. Jadi caranya seperti ini. Contoh soalnya gini nih. Unsur nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa NO dan NO2. Tadi unsur apa aja yang membentuk dia? Ada unsur N dan ada unsur O. Namun unsur N dan O bisa membentuk NO dan NO2. 2 senyawa kan yang berbeda? Iya. Sebanyak 7 gram nitrogen bereaksi dengan 14 gram oksigen membentuk senyawa NO ini. Oke? Jadi ada yang pertama senyawa yang dibentuk si N dengan si O. Jadi senyawa 1 kita lambangkan ini senyawa 1. Dan senyawa 1 itu dibentuknya yaitu NO. Oke? Kemudian senyawa kedua yang dibentuknya apa? Iya, NO2. Jadi 2 senyawa yang berbeda dibentuk oleh si N dengan si O. Jadi caranya kita buat gini nih. Senyawa 1, ini udah pasti dalam bayangannya NO ya. Senyawa 1 itu antara si N dengan si O, perbandingannya mana? Ada 7 gram nitrogen dan ada 14 gram si oksigen, berarti ini 7, yang ini 14. Itu pada senyawa 1. Senyawa 2, di senyawa 2 itu berapa? Si N-nya 6 gram, si O-nya 24 gram. Ini 6 gram, yang ini 24 gram. Lihat nih, N ada O, ya kan? Tapi di senyawa 1 dia 7, di senyawa 2 dia 6 N-nya. Di senyawa 1 O-nya 14, di senyawa 2 24. Oke, bisa dilihat ya. Nah, jika yang ditanya di soal, muter-muter jadinya. Jika yang ditanya di soal, tentukan perbandingan unsur nitrogen dan oksigen. Jadi yang ditanya N. Jadi yang ditanya itu adalah perbandingan unsur N dan O. Perbandingannya berapa pada senyawa 1 dan 2? N pada senyawa 1 dan 2 berapa banding berapa? O pada senyawa 1 dan 2 berapa banding berapa? Itu yang ditanya. Dengan syarat salah satu unsur dapat dinyatakan sebagai perbandingan bilangan bulat. Berarti salah satunya bisa kita samakan supaya unsur yang keduanya bisa dapat perbandingannya. Jadi caranya menyamakan gini. Ini kan 7 banding 14, 6 banding 24. Bisa sebenarnya kita kecilkan kan angkanya. 7 banding 14 gimana kalau kita kecilkan? Iya, dibagi 7, benar. Jadi senyawa 1 kalau kita bagi 7 ini menjadi 1 banding 2. Ya kan?
Nah, di senyawa 2 bisa kita kecilin nggak? Senyawa 2 bisa kita bagi berapa? Bagi 6 ya? Iya, 24 bagi 6 berapa? Benar, 24 bagi 6 sama dengan 4. Berarti ini 1 banding 4. Ini sebenarnya perbandingan mereka yang terkecil. Oke, jadi sekarang udah mulai nih kita lihat. Salah satu unsurnya kita buat perbandingan bilangan bulat. Lihat, si M dengan si O. N-nya udah sama kan perbandingannya? 1 banding 1. Lalu si O-nya berapa nih? Kita tulis aja. M sama dengan 1 banding 1. Kemudian si O-nya berapa? 2 banding 4. 2 banding 4 bisa nggak dikecilin? Bisa. Jadi 1 banding 2. Jadi perbandingannya si N 1 banding 1, si O 1 banding 2. Paham? Cara cepatnya gimana lagi? Gini cara pembuktian cepatnya. Lihat nih, N-nya 1 kan? Iya. N-nya 1 kan? Iya, berarti 1 banding 1. Ya di sini O-nya berapa? 1. Di sini O-nya 2. 1 banding 2. Benar nggak? Benar. 1 banding 1, 1 banding 2. Jadi cara melihat cepatnya adalah lihat senyawa yang dibentuk, bandingkan jumlah unsurnya, atau dengan cara tuntaskan dengan cara gramnya. Bisa dipahami? Silakan ditulis karena kita masuk ke materi yang keempat.